Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Mahdiruddin, NIM 25104186694, mahasiswa PTG dalam jabatan Dikpat tahun 2025. Program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Negeri Raden Patah Palembang. Pada hari ini Kamis 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UMIS Nadia Palembang. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Siap berdiri beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali. Siap doa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini sudah melaksanakan piket? Sudah. Ada kawannya, teman yang tidak hadir? Ada. Ada yang tahu? Asih. Saudara, siapa? Asih. Lokasi yang mana yang itu ya? Ya. Oke. Baiklah, silakan keluarkan alat tulisnya. Ada ya? Kita baik, untuk itu kita berdiri dulu menyanyikan lagu nasional. Ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. tepuk fokus. Melihat, 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 fokus. Baiklah anak, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu ya, dari diskusi siswa dapat menjelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Siswa dapat melakukan penjumlahan dengan penyebut yang Sama. selanjutnya siswa dapat melakukan penjumlahan dengan penyebut yang Berbeda. berbeda. Bisa dibaca selanjutnya, siswa Siswa dapat melakukan pengurangan. iya, terus siswa dapat menganalisis dan mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan dalam soal cerita sehari-hari.
Tapi sebelum itu kita sudah mempelajari pertemuan sebelumnya. Apakah di sini ada siswa atau siswi yang diminta oleh ibunya untuk ke warung? Ada yang membeli gula setengah? Ada. Kopi misalnya? Mungkin ada yang lain. Minyak, ada lagi? Beras, tepung, dan sebagainya. Artinya ini sudah bisa diselesaikan ya. Kalau disuruh beli punya setengah, dibeli setengah. Bisa. Ya, ini beli setengah, dibelikan seperempat. Bisa membedakan ya. Beli setengah, beli setengah dengan seperempat. Setengah. Otomatis dari harga lebih mahal. Dan juga bisa membedakan di sini ada yang pulangnya datang tadi tepat jam 7. Ada mungkin yang lewat dari jam 7. Nah, yang lewat mungkin harus datang lebih awal karena tempatnya jauh. Yang tempatnya jauh 30 menit harus datang lebih awal dengan rekan-rekannya yang datang 1,4 jam ya. Selanjutnya ya, apakah yang membuat bersemangat hari ini? 1, 2, 3 atau 4? 1 ya. Selanjutnya nomor 2, apakah yang paling kamu sukai dari belajar di sekolah? Seru. Belajar di mana itu? Di ruangan terbuka, diskusi, ya, media yang menarik, ya, dan sebagainya. Terus bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan belajar? Bertanya. Jika masih bertanyanya belum jelas, apalagi yang bisa lihat video, ya, bisa belajar lagi di rumah. Demi bisa membantu ya. Namun kita sepakati bahwasanya ya, di kelas kita tidak boleh membawa handphone. Ini di kelas sangat membantu, tapi tidak boleh dibawa di kelas. Di rumah boleh Pak? Boleh. Media pembelajaran melalui handphone boleh digunakan dengan untuk belajar. Jadi kegiatan kita pada hari ini itu materi konsep penjumlahan dan pengurangan namun sebelum itu ya, jika satu kue dipotong menjadi 8 bagian sama besar dan kamu memakan 3 bagian, berapa bagian yang kamu makan? 3. Ada yang makan Pak? Ya. Tidak sama besar kalau pakai, kita sama besar. Pernahkah kamu membagi pizza dengan teman? Pernah ya? Ada ya? Siapa itu? Arsi. Ya. Apakah semua mendapat bagian? Dapat bagian? Dapat. Bisa dibagi 4? Bisa dibagi 2? Bisa dibagi 8? Bisa ya? Sama besar. Apakah 1/4 jam? 1/4 jam lebih lama atau lebih singkat daripada 1,5 jam? Lebih lama, lebih singkat? Lebih lama. 1/4 jam lebih lama atau lebih singkat? Lebih singkat. Ya, lebih singkat. Aja lebih singkat. Datangnya lebih awal tadi ya. Nyampe ke sekolahnya lebih awal karena lebih dekat. 1/4 kalau dalam jam itu 15 menit. Sedangkan setengah itu 30 menit. Nah, ya. Menurutmu di mana saja kita bisa menggunakan pecahan dalam kehidupan sehari-hari? Di sekolah, saja. Di mana saja? Oke, bisa kita temui ya. Pecahan. Baik. Konsep penjumlahan pecahan biasa. Hari ini kita belajar ya konsep penjumlahan pecahan biasa. Jumlahan pecahan biasa bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Apabila penyebutnya berbeda, maka yang harus disamakan apa? Penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK atau dari mata persekutuan dari penyebut ya, kalau sama bisa langsung dioperasikan, dijumlahkan, bisa langsung dijumlahkan. Namun jika penyebutnya beda, maka dicari dulu, disamakan dulu. KPK nya dicari dulu, disamakan dulu penyebutnya. A per B ditambah C per B sama dengan A plus B per A plus C per B. Sama penyebutnya? Sama-sama B. Langsung bisa dijumlah. Ya.
Ayo pahami penjumlahan penyebut yang sama. Penyebutnya sama. Bisa bantu? Tadi? Silakan bantu. 2 per 6 per 6 tambah 3 per 6. Apakah bisa langsung dijumlahkan? Bisa. Kenapa? Karena penyebutnya sama. Sama. 6. Berapa jumlahnya? 5 per 6. Ya, pintar. Kembali. Nah, selanjutnya, ya, perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Jika penyebutnya sama. Ya, masuk kata ini. Ya. 2 per 6 ditambah 3 per 6. ya, sama dengan 5 per 6. maka yang kita lakukan ya, menghasil 2 berapa bagian? Ya. Ini berapa jadi? 2 per 6. Oke. Taruh ya. Selanjutnya berapa yang kita hasil? 3. 1 2 3 per 6. Ya. Setelah kita gabungkan, dapatlah bisa itu 5 per 6. 5 per 6. Ya. Oke, 1 2 3 4 5 5 dari 6 bagi bagian. Selanjutnya, contoh penjumlahan pecahan jika penyebutnya beda. Ini yang kita dapatkan jika penyebutnya beda. Adi makan kue ketik berapa nih? 1/4 atau 1/4 atau 1/4. Bagian yang didapat dari kata, ya, karena Adi masih lapar, kemudian si Adi, ya, Adi yang di rumah, ya, minta lagi, atau meminta lagi, dan ibu memberinya sepotong yang besarnya 1/2 bagian. Berapa bagian kue yang dimakan oleh Adi? 1 per 6. Bisakah langsung? 2 per 6. 2 per 6. ya, kita operasikan dulu. Jawaban sementara dari ini 2 per 6. 2 per 6. Penyelesaian 1/4 kue yang pertama ya, ditambah 1/2. Maka yang kita lakukan ya, kita kalikan terlebih dahulu. Kita cari KB 1 dikali 2, terus ya, 2-nya 1 dikali 1 plus 4 dikali 1 plus ya, 1 juga dikalikan 2, 2-nya dikalikan 2, maka dapat 1/4 plus 2/4 ya, 2 plus 1 sama dengan 3. Penyebutnya juga sama ya, 4 kali 1 4, 2 kali 2 4. Penyebutnya kita samakan dengan KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka penyebutnya sudah kita dapat 4. Baru 4 yang di atasnya kita operasikan. Dapatlah adik tadi kue 3/4. Berarti kue yang sisa berapa? Yang kue 1 dimakan adik dari 1/4. 1/2 sisa kue berapa? Ada yang bisa jawab? 1/4. Ya, yang dimakan kan sudah 3/4. Sisa kue itu berapa? Kalau satu kue 1/4. 1 butuh ya, untuk kakak. Lanjut, kan pecahan biasa ya, bisa langsung dilakukan jika penyebutnya sama. Bisa dibantu baca. Apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK. Perlipatan, persekutuan. Terus setelah dicari penyebutnya disamakan, maka ya, konsep dasarnya A. Ini pengurangan ya, pengurangan penjumlahan. Tadi kan penjumlahan, sekarang pengurangan ya. A per B dikurang C per B. Kita samakan dulu contohnya ya. Maka A dikurang C per B. Langsung ya? Langsung, karena penyebutnya sama. Jadi A
per B dikurang C per B sama dengan A dikurang C. Ayo pahami contoh 1, pengurangan biasa menyebut yang sama. Sampai yang bantu ayo. Halo, Rama, yuk silakan. Setelahnya kita contoh ya, tidak sama ya penyebutnya ya. Berapa tuh? 5 sama dengan, langsung bisa dijumlahkan ya. 4 per 7. Jadi 5 per ya sama dengan 4 per 7. Pintar ya. Ada lagi yang mau lanjut? Kita lanjut ke, karena sudah penyebutnya sama, penjumlahan dengan penyebut sama sudah, pengurangan dengan penyebutnya sama sudah, nanti sudah paham ya. Kita lanjut ke pengurangan biasa juga masih, namun berpenyebut yang tidak sama. Contoh di depan, 1 per 2 dikurang 1 per 3 sama penyebutnya? Sama penyebutnya? Beda. Apa penyebut yang tadi? 2 dikurang 3. Penyebutnya tidak sama. Penyelesaiannya maka ya, kita cari KPK dari 2 dan 3 adalah 1 per 2 dikurang 1 per 3 sama dengan 1 kita kalikan 3, maka 1 dikali 3 ya, 2 juga dikalikan 3. Maka 1 dikali 2 sama dengan berapa? 3 kali 2 ya, sama dengan 3 per 6 ya, dikurang 2 per 6 sama dengan 3 dikurang 2 dapatlah 1 per 6. Setelah kita samakan penyebutnya dapatlah 1 per 6. Sebelumnya sudah kita cari tadi ya, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi sudah jalan ya. Ada kendala? Suara yang tidak terdengar? Terima kasih Kak. Hai Chef Aldi. Iya anak-anak, ada perlu apa kemarin? Kami ingin belajar cara membuat pizza Chef. Tentu saja. Di sini kita bisa belajar sambil bermain. Kalian mau pizza bentuk seperti apa? Apakah ada bentuk selain lingkaran Chef? Ada, mari chef pun juga. Jadi ini ada beberapa cetakan pizza selain ini. Oke ya. Ada yang mau bertanya? Setelah nonton video, setelah pembahasan tadi ada yang mau bertanya? Oh, siapa? Kenalkan namanya siapa? Oh, yang Aziz. Itu nama lengkap itu? Nama lengkap siapa? Abdul Aziz. Ya, silakan. Apakah jika penyebutnya berbeda bisa langsung dijumlahkan? Ada yang bisa bantu? Ya, kita bisa bantu. Bebek, boleh. Oh, ini dari kelompok. Apakah bisa langsung dijumlahkan jika penyebutnya berbeda? Terlalu berbeda tadi? Tidak. Tidak. Apa yang bisa dilakukan sebelumnya? Nama? Harus cari KPK. Cari KPK, terus disamakan penyebutnya. Terima kasih sudah bantu ya. Jadi untuk saudara Aziz, ya, jika penyebutnya tidak sama, bisa tadi atau dari materi sebelumnya, maka kita cari terus konsepnya, ya. Kita cari KPK yang terkecilnya dulu, samakan penyebut, harus bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ada lagi? Ya. Selanjutnya kita bagikan tugas sesuai kelompok. Sudah diatur ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Bisa dibaca dulu di sini dulu ya. Oke. Saya kasih ke teman belakang. Pertama-tama ya, supaya itu tulis nama kelompoknya 1, 2, 3 atau 4, terus nama kelompok. 12 boleh, sekretaris boleh nulis yang bisa mungkin lebih rapi, ya. Terus nama kelompoknya, terus nama kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, gitu. Tulis namanya, boleh sampai dulu ketua kelas, ketua kelompok, wakil kelas dan seterusnya.
Satu. M Aldi. Terus Bapak. Terus ini kelompok 4. Nah, terakhir M Aziz. Ini menjelaskan kegiatan satu soal nomor 1. Berapa nomor soalnya? 3 per berapa? 3 per ditambah 1/4. Maka didapat setelah alat bantu karton 4/8. Berapa? Nah, dari kelompok 1 tadi sudah hasil dengan alat bantu karton ya. Berapa? Itu kan kawan ini. Berapa yang dihasil? Nah, jadi itu juga. Geser sih kawan itu. Silakan kawan yang dicek jawabannya sama tidak. Soal nomor 3. Kawan sini boleh bantu berapa jumlahnya? Ya, berapa yang didapat? Berapa soal 3? Ada yang sama? 48. Yang lain? Kelompok 4, 2, 1, sama? Sama? Empat ke 8 sudah jawab situ. Mas. Baik ya, setelah kita melakukan kegiatan inti tadi, kegiatan 1, 2, dan 3, ada yang bisa nyimpulkan dari materi hari ini? Materi pecahan biasa. Apabila ya A per B ditambah B per C sama dengan ya A tambah B plus per B. Jadi soalnya kita samakan dulu penyebut ya, lalu jumlahkan. Andai kata penyebutnya berbeda. Kalau masih ada yang bingung, kita kasih soal mandiri ya, ini soalnya halaman ini satu kelompok 4 orang, sekarang satu-satu ya. Kita kasih dulu. Ya, tugas evaluasinya sudah. Jadi kita refleksi hari ini, kesimpulan materi. Ada yang mau menyimpulkan? Kelompok berapa? Perwakilan? Kelompok berapa? Ya, nama? Apa ya? Kesimpulan materi pecahan biasa. Silakan. Yuk. Saya juga belajar dari menggunakan dan mengurangkan pecahan jika tulis nama maka bilang dapat aku dikurangkan atau dikurangkan. Iya. Ya. Jika didapat pecahan dengan penyebut yang sama, langsung bisa jumlahkan. Namun jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu ya, disamakan dulu dengan mencari KP. Ada yang lain? Ya. Kembali contoh soal cerita dalam kehidupan sehari-hari, saya menyadari bahwa pecahan sering digunakan misalnya untuk mengumpulkan makanan pada bahan. Iya, ya. Jadi pecahan tidak hanya di kelas, namun tidak bisa dikerjakan, bisa ditemui di mana saja sehari-hari, ya. Jarak apa tadi? Waktu dan sebagainya, ya. Baiklah, hari ini kita sudah mempelajari materi pecahan biasa. Jangan lupa, ya. Untuk pertemuan berikutnya kita masih belajar pecahan biasa, ya, dengan penjumlahan dan perkalian pecahan. Ya, kalau hari ini pengurangan dan penjumlahan, pertemuan berikutnya perkalian dan pembagi dan pecahan. Kalau sekarang biasa campuran. Baik, Pak Kasar cukup pertemuan hari ini. Ya, silakan yang mau memimpin doa. Ya, dimulai.